Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inni usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ba'da maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sanjung tinggikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada malam hari ini, pada ba'da maghrib ini, Allah masih beri kesehatan, kesempatan kepada kita dalam rangka melaksanakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Doa dan harapan kita, semoga pengajian kita ini senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam marilah sama kita kirimkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, di dalam muqaddimah tadi kita sampaikan, kita bacakan surah Al-Baqarah yang mana ayat 1 sampai 5. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya hanya Allah lah yang mengetahui maksud atau tujuannya. Artinya apa? Allah tidak bisa beritahu kita. Allah juga punya rahasia untuk kita. Artinya tidak semua yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, penyebabnya apa? Karena keterbatasan ilmu yang Allah beri kepada kita. Bapak Ibu jamaah, ayat yang berikut, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedemikian kitab Al-Quran la raiba fihi. Nah, untuk itu Bapak Ibu jamaah, sedemikian kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada 4 kitab yang harus kita senantiasa yakini. Di antaranya itu yang paling bagi kita adalah Al-Quranul Karim. Makanya Allah sampaikan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cuman yang dimaksud oleh Allah di sini adalah kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Bagi siapa yang bisa menjadikan Al-Quranul Karim untuk petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk
tentu bagi orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Makanya Rasul sampaikan, telah aku tinggalkan 2 perkara, yakni Quran dan hadis. Sunnahku, kata Nabi. Selagi kita berpegang teguh, insya Allah selamatlah kita dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu, dunia ini bahwasanya tempat mencari ilmu, mencari karunia-Nya Allah. Dunia ini laksanakan lautan yang terbentang luas. Sebuah nahkoda, andaikan kita belayar, harus bisa memahami dan mengetahui kompas di saat itu. Maksudnya apa? Al-Quran jadikan petunjuk. Andaikan nahkoda tidak bisa mempergunakan kompas yang ada di tangan, nah Bapak Ibu jamaah, mereka tidak akan ada harapan sampai selamat ke tempat tujuan yang direncanakan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah lanjutkan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman percaya kepada yang gaib. Yang dimaksud di sana termasuk rukun Islam, rukun iman yang 6, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ini yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Merasa di dalam diri kita ada yang mengawasi, sehingga kita merasa rugi ketika berbuat salah, merasa takut ketika berbuat dosa. Apa sebab? Ada yang memonitor, ada yang melihat keberadaan kita, yakni Allah. Nah, bahwasanya kanan dan kiri kita, inilah Bapak Ibu malaikat rakib dan atid yang senantiasa mencatat segala amal kebaikan dan keburukan. Satu pun tidak akan ada yang terlewatkan. Bila yang baik kita perbuat, maka baik catatannya. Bila buruk kita lakukan, maka buruk pula lah imbalan yang akan kita dapatkan, yang akan diperlihatkan oleh Allah satu saat, di mana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ada 10 malaikat yang wajib kita imani dalam kehidupan kita. Nah, apakah cuma 10 itu? Jawabannya tidak. Cuman setidaknya pino makna 10 itu dapik di kita. Malaikat itu ribuan, ratusan ribu. Di Masjid Baitul Ma'mur di langit yang kedua, kalau saya tidak khilaf, bahwasanya ada sebuah masjid Allah namanya Baitul Ma'mur. Para malaikat bersujud dan bersyukur kepada Allah sebanyak 70.000 malaikat yang tidak pernah ada henti-hentinya memuji asma Allah. Kenapa para malaikat bisa berbuat seperti itu, kita tidak bisa? Karena bedanya jauh. Malaikat Allah tak diberi oleh Allah nafsu, tidak ada keinginan. Sementara kita manusia, disinilah Bapak Ibu jamaah sekian banyak yang Allah ciptakan manusia yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan, sungguh kami jadikan, sebegitu mulianya diberikan oleh Allah kepada kita. Sekian banyak makhluk yang Allah jadikan manusia yang paling sempurna. Apa sebab? Karena bahwasanya sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Bapak Ibu jamaah, tapi jangan salah, ada kewajiban di dalam hal itu yang harus kita tunaikan. Bapak Ibu para hadirin yang Allah muliakan. Kemudian
bahwasanya kita juga harus yakin ketika kita sudah berakhir kehidupan, satu saat disebut dengan kematian. Kita harus yakin bahwasanya di alam kubur itu ada nama kalimat, ada malaikatnya, Munkar, Nakir. Kita harus yakin pekerjaannya sengaja tukang tanya dan tukang siksa itu kita nanti bila sudah jadi mayit ketika sudah di alam kubur. Munkar, Nakir. Dua Ustaz ya, dua. Munkar, Nakir. Bisa saja Munkar bertanya, Nakir menggimbalnya. Bila tak bisa kita jawab segala itu pertanyaan, andaikan nanti ada pertanyaan dilontarkan kepada kita. Bisa saja ma rabbuka, ma nabiuka, ma imamuka, ma ikhwanuka. Subhanallah Bapak Ibu jamaah. Andaikan kita senantiasa merasa nikmatnya ibadah salat dalam kehidupan kita. Wa yuqimuna shalah. Lanjutan ayat. Subhanallah Bapak. Jangankan tidak hadir salat berjamaah, terlambat pun mereka tidak akan mau. Apa sebab? Saking indahnya berjamaah. 27 derajat ditinggikan oleh Allah kebaikan amal ibadah bagi orang-orang yang senantiasa berjamaah. Pantaslah orang-orang yang beriman senantiasa meluangkan waktunya dalam rangka untuk berjamaah. Apalagi bagi kita laki-laki. Ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Tapi karena satu dan lain hal, karena kesibukan, barangkali seharian kita bekerja sehingga waktu sholat maghrib masuk sempat kadang tak, kadang sempat kita sholat berjamaah, kadang enggak. Nah untuk itu Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, andaikan saja orang-orang yang beriman itu dalam keadaan tidak sehat, kurang sehat, unzur, tapi ketika berkumandangnya suara azan, subhanallah, hati mereka merasa terpanggil, bergetar, hatinya bergetar, bertambah keimanan, bergegas, berikhtiar, berusaha. Sekalipun dia merangkak, dia akan datang ke mushola atau ke masjid di mana tempat mereka tinggal. Sebegitu hebatnya. Apa sebab? Karena pancaran iman. Subhanallah Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Hati mereka akan senantiasa bening. Hati mereka senantiasa berseri-seri. Wajah mereka saling kilau berkilauan. Apa sebab? Dengan cahaya iman yang Allah beri kepada mereka. Maka dalam Al-Quran juga Allah sampaikan ayat yang kedua, surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tanda-tanda orang-orang yang beriman itu, jikalau dibacakan ayat suci Al-Quran, bergetar hatinya, tergugah perasaannya, tersentuh, merasa berkewajiban. Subhanallah. Kata seorang emak kepada anaknya, beko nak siap maghrib sholat berjamaah, selesai itu ada pengajian. Tapi ba'alena emak demam, emak unzur. Nah begitu berkumandang suara azan, dia datang, dia hadir. Apa kata anaknya? Mak kan bilang unzur, mak kan bilang tak sehat. Kok mak pergi ke musola? Kok mak pergi sholat berjamaah? Iyo nak, tak tahan nak. Datang panggilan di jamaah. Makanya orang-orang yang beriman, andaikan masih bisa merangkak, tidak berjalan tuh Bapak Ibu, merangkak. Mereka akan datang, mereka akan hadir di mana terdengar suara azan berkumandang dari rumah yang terdekat dari mereka. Subhanallah. Apa sebab? Manisnya iman. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi wa yuqimuna shalah.
mereka senantiasa mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat jauh beda, masih jauh bedanya. Apa sebab? Orang yang betul wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan sehingga nafsul amarah senantiasa terkendali. Adi jamaah yang Allah muliakan. Apa sebab? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Terkendali. Digunjingkan orang, dia tak dengar sama dia enggak marah. Rasulullah dihina, dimaki, diejek, Nabi tidak pernah balik niat untuk mengejek. Wa ustaz imal aku bisa sepun Nabi, betul. Sialau wan ke bisa menyabuk itu sepun Nabi. Di jamaah. Nabi dihina, Nabi tak pernah terniat untuk menghina. Nabi diejek, Nabi tak pernah balik ingin mengejek. Apapun kata orang, dia diam, dia paling senyum. Kok tiba di ustaz? Allahu a'lam. Kenapa kita tak bisa seperti Rasul? Rasulullah pilihannya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sekalipun kita tak bisa seperti Rasulullah Muhammad Nabi Allah, tapi setidaknya kita bisa mengarah seperti Rasulullah Muhammad Nabi kita. Memang takkan pernah bisa kita Bapak Ibu jamaah. Belum lagi di segi ibadahnya, belum lagi di segi keramah tamahannya, tutur sapanya yang sopan, yang santun. Subhanallah. Pantas Allah sampaikan dalam Al-Quran, sungguh terdapat dalam dirinya Rasulullah itu contoh. Di segi apapun Nabi contoh. Di segi apunai. Di jamaah. Di segi meludah Ustaz, Rasul contoh. Rasul tidak pernah meludah ke kanan. Rasul senantiasa meludah ke kiri. Dicaliaknya pula orang dulu, aduh tidak di sini. Nah, di jamaah. Kalau kita kadang-kala mabuk dalam motor, laju alih awak di muka di belakang supir otobus, mabuk, elok tak tuhnya, uang di belakang, sehinggalah barangin muka orang dan di belakang pembuih. Di jamaah. Jadi untuk itu bahwasanya Rasulullah contoh suri tauladan, belum lagi di segi ibadah yang lain. Kalau di segi solat malam, subhanallah, hanya Allah lah yang lebih tahu. Allahu a'lam. Rasulullah sampai bengkak punggung kakinya ibadah sepertiga malam. Kalau kita Pak mohon maaf kok lewat dan bengkak punggung kaki, dia buat ibadah dah. Dodek pun semua yang malam tiap malam dek sangkin lama tahu gak ada. Dia punya ustaz. Bisa saja karena asam urat, bisa saja karena rematik. Nah, di Bapak Ibu jamaah. Mbak pernah mencuba ionya merangkak kalaulah sampai asam urat tu sad yang parahnya. Jangankan berjalan, melangkah untuk berdiri pun susah. Dalam hati ya Allah, ikut stroke gak enggak? Saya mohon maaf Pak. Itu yang terbayang dalam diri saya ketika itu, tapi rupanya Allah berkehendak belum. Apa sebab? Karena bahwasanya asam uratnya. Nah, Rasulullah sampai bengkak punggung kaki karena ibadah. Padahal Rasul sudah orang yang maksum, orang yang tak punya dosa, orang yang tak punya kesalahan. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang beriman senantiasa mengambil iktibar pembelajaran dalam kehidupan yang sangat berharga dalam hidup. Apapun yang terjadi, mereka tak pernah menyesali segala apa yang Allah beri. Orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah pengajian yang Allah muliakan. Kemudian bahwasanya yang dimaksud wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat, bahwasanya perbuatan mereka senantiasa terlihat dengan penuh keindahan. Jiran bertetangga ndak lai panah bergaduh, rukun. Di dalam rumah tangga mereka senantiasa saling khuzil afwa, saling bermaaf-maafan. Istri bersalah, cepat ulurkan tangan, ucapkan maaf. Tidak ada salahnya Bu, ulurkan tangan, ucapkan maaf. Cium punggung tangan suami.
Harus dicium puluh juga Ustaz, mangkok kan selesai. Bukan seperti itu, Bu. Itu gambarannya. Putih kapeh dapat dilihat, nampak. Ndaknya jambe kok tak mau yang luang. Nah, jangan. Lihatlah dia. Coba lihat anak kita, Bu. Cucu kita. TK. Elok mesti tiap pagi lalu ke wangkek pergi sekolah. Apa yang malah ni? Dia ulurkan tangannya. Dia cium punggung tangan kita. Anak TK tak bisa. Hanya pajak pula Ustaz patut dia bisa. Jawab pilih tutuo. Nak kalau tutuo ke pula ke mencium tangan ayah ke pajak. Wih. Mondak. Malu punya. Hadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi untuk itu bahwasanya bukan harus dicium juga, ndaknya punggung tangan suami kita, Bu, baru selesai maaf. Cuman itu gambaran saking tulusnya maaf yang kita lontarkan, yang kita ucapkan. Sebaliknya Pak, seperti itu pula kepada istri kita. Tidak ada salahnya ketika kita sudah bermaafan, istri cium punggung tangan kita, kemudian kita cium keningnya istri. Tak ada salah. Cuma awak ikutin boe itu. Beko nampak di cucu, ilalah nenek dicium dia ongku koni yang ini. Sehingga do tonton ke mana muka nak dia adok saking mati dek malu. Ini yang jadi persoalan. Malu kita. Sedangkan duduk di atas Honda, kalau lah tutua kadang omong sejongka jarak. Dulu baru nikah elok, lengket. Abang mangkok lah tutua berjauh-jauh. Malu Ustaz, cuculah banyak. Kau nampak menantu lah mentu. Itulah tindak mak dapik lah dicontoh. Adik Bapak Ibu jamaah, ikut disabuk dia apa jadi ongku tu. Kemuka lah sabuk masuk pek dua-dua. Nama ndak malu bah. Ya Allah ya Tuhan. Amuhnya jatuh lah di pendakian tu, bau digas di apa tu. Abang tu kongkang ke belakang. Abu apunya nang gigih dunia. Adik Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Bicara kita masalah ibadah salat, subhanallah Bapak Ibu, salat adalah amalan yang sangat mulia. Sampai-sampai amalan yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah adalah amalan ibadah salat. Apabila baik amalan ibadah salat seseorang itu, maka baik semuanya, insyaallah. Tapi apabila rusak ibadah solatnya, maka rusak keseluruhan. Subhanallah. Jadi bahwasanya solat ibaratkan pondasi dalam sebuah bangunan. Jadi orang tua kita saya puasa tanya yang puasa, le sembahyang mulai dah do kelai dapat pahala puasa donya. Solat ndaknya. Nah, sampai seperti itu pentingnya solat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ada 4 hal satu saat nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah, di mana di saat itu di yaumul qiyamah. Yang pertama adalah umurihi. Nah, kita habis kamau gitu Bapak Ibu. Kalau supuambo kinilah 50 tahun Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ada di antara orang-orang tua saya di sini barangkali yang sudah 70 tahun sekian. Sedangkan perasaan saya saja baru 50 tahun, masih muda. Dek bocah lihat je free malam kinirnya lah tua je aja anyo hemba. Kenapa? Karena anak ini ketika di MDA di SD dulu bertahun-tahun, alhamdulillah Bapak Ibu, sama-sama kami bertemu mengajar dan diajar di sana ketika itu, alhamdulillah. Inilah hebatnya Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan. Dulu ketika di TK Pak, Bu, salamnya salam ya seperti di TK, di MDA. Alhamdulillah salam yang dahulu di MDA hari ini masih sudah 30 tahun barangkali setidaknya umur anak ini masih seperti itu salamnya. Subhanallah, luar biasa. Kenapa bisa? Nah, inilah hebatnya subhanallah. Di jamaah seorang guru, orang tua dengan anak. Artinya apa? Ketika beberapa tahun yang lalu diajarkan, disampaikan, sampai kapanpun tetap akan seperti itu.
Andaikan kita istri, bu, mencontohkan seperti itu kepada anak dan generasi kita, kepada suami kita, subhanallah, anak-anak kita mereka akan takjub melihat keberadaan kita di umat juayah itu. Mereka akan jadikan guru, mereka akan jadikan pembelajaran yang berharga di tengah kehidupannya. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Lanjutan ayat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka senantiasa belanjakan, mereka senantiasa menafkahkan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka senantiasa membelanjakan harta yang telah Allah berikan, yang mereka infakkan di jalan Allah. Untuk itu Bapak Ibu, orang-orang yang beriman yang kita sampaikan tadi akan senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Banyak sedikitnya harta Allah berikan, mereka tetap memuji kebesaran Allah. Sedikit harta yang mereka terima, mereka juga tetap memuji Allah. Banyak mereka terima harta, mereka tetap juga memuji Allah. Nah Bapak Ibu, kadang disinilah kelalaian kita, kelemahan kita. Ketika dahulu panen sawit jamaah, harga sawit 1 kilo ketika itu sampai mencapai 3.500, andaikan 1 ton. Nah ketika orang bertanya, Pak atau Bu, lah panen, alhamdulillah lah. Lai barakin harga sawit, kalau kini mah 3.500, baras kilo 3.500, baraton tadi. Laijo alhamdulillah, alhamdulillah 2 ton. Banyak pitih itunya, jadilah alhamdulillah. Dulu tidak seberapa lama turun sampai 600 ketika itu terakhir saya pernah jual. Di Bapak Ibu bagi 2, punya tukang panen, dia tukang lansirnya, tiwatuh dia buat tuh ketika itu sampai di jamaah menjelang hari raya kemarin. Nah, ucapannya tadi bisa saja tidak akan sama. Ketika harago 3.500, joy harago 600. Baga kini sakitnya. Payah. 600-nya 600. Nah, dijabah. Tapi ketika harganya melonjak, alhamdulillah. Kini agak sanangnya. Nah, dijabah. Padahal banyak habis, sedikit cukup. Nah, banyak habis, sabuk cukup. Sama dengan suami kita, bu magi pitih ke belanja, berangkat belanja ke pasar, besok kena hari akai wah. Minggu kemarin dia agihnya 500, habis. Dia agihnya 400 besok, cukup yo tanya kau baca lah. Nah, di jamaah. Artinya apa? Rasa syukur senantiasa harus kita tingkatkan dalam hidup. Subhanallah. Jangan sampai buka ikon yang awak mencari ayah paja bagi yang masih ada. Iko kadang buka ikon yang baga pitih gaya buyung. Ndak bau dah doh ayah buyung. Patang ko 500 kali lagi seminggu. Iko ampi atuhnya. Ko ampi atuhnya ya buyung ya pai kenya membaginya. Nah. Lado sekilo 80 nan kecek gitu. Kau ikut pada ya buyung lelak pasar, ganti malah, nu talak muda malu kau. Jangan. Satu dia lagi dicari ampi atu, alhamdulillah, tak bagi jo di kilan pulau jaknya dah ampi 800. Nah, minggu besoknya yang nampak dia ibu tu turun jadi 300. Masih harus tetap sabar dan syukur ya. Alhamdulillah masih terbagi 2.300. Minggu terakhir menjelang bulan tanggal 1 berikut 200. Masihkah bisa diam dan sabar? Allah wa'ala. Ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi untuk itu Bapak Ibu, di tengah kehidupan kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan, membelanjakan dan menginfakkan sebagian harta yang Allah beri kepada kita. Jadi banyak pun habis, sebut pun cukup. Itu pululah hebatnya hikmah di saat tertentu.
Jangan pernah kita memaksakan yang di luar keinginan, di luar kemampuan kita. Untuk itu bahwasanya ibu-ibu ikut puluh hebatnya di jamaah. Uang suami ada uang istri. Tapi kalau uang istri di sana tidak ada uang. Nak kegaduh dia kami pembuatnya. Pitih ibu-ibu, nak masuk pitih kami. Tapi kalau pitih kami, yo pitih ibu-ibu. Tu berarti kalau ustaz kok bini nak usaha awak Indo, tak dapat jawab Melayu. Tadi jamaah yang Allah muliakan. Sekalipun hukumnya kongsi dalam rumah tangga, tapi sampai sejauh itu. Artinya apa? Suami yang tahu, yang paham tidak akan memaksakan kehendak. Iko kadang lah jale rumah nak usaha terlambat makan pitih heboh dah tu. La ilaha. Apa sebab makanya heboh? Indonya tahu. Nih jemaah. Jadi pitih suami, pitih istri. Tapi nan pitih istri kok belum bisa disebut pitih suami. Adi jemaah yang Allah muliakan. Di sekalipun hukumnya kongsi dalam rumah tangga, tidak pun ada salahnya sekalipun itu milik uangnya istri, tapi kita suami Pak Sehan mohon maaf bukan mengajari tapi mengingatkan kita tak bisa berkehendak sesuai dengan keinginan kita. Supu pitih dan awak punya. Di dalam rumah tangga jamaah bila kita sudah saling jaga, bila kita sudah saling menghargai, insya-Allah takkan ada persoalan. Apa nak kecek awak bu? Dah, walaupun namun magaji dah pitih hamba ko pitih udah kau akan senang hati itu. Kalau jual pitih udah tu walaupun pitih udah dah tapi pitih mu tu nya tiba dia pitih ni nya mau apa lagi. Anu ke bagaduh pembuat. Adik bapak ibu jemaah yang Allah muliakan. Lanjutan ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya dan yang diturunkan sebelumnya. Ini bapak ibu wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka adalah yakin. Bapak ibu jamaah yang Allah muliakan, orang-orang yang beriman selalu senantiasa percaya dengan apa yang selalu Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kita. Contoh ibu-ibu, musibah menurut kita tidak ada yang baik musibah bu, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Kita harus yakin itu. Jangan pernah kita mengupat. Jangan pernah kita merasa keberatan. Apa sebab? Karena menurut pandangan Allah, Allah berikan kepada hambanya tidak pernah yang di luar kemampuan hambanya, walaupun baik di kita. Tapi menurut Allah kita mampu. Menurut Allah, menurut awak belum tentu. Apa sebab? Kadang tiba hati Allah. Di jemaah ya Allah. Untuk itu ibu-ibu curhat selalu kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Minta, laporkan semua kepada Allah. Apa sebab? Allahus Samad, Allah tempat meminta. Minta, apundai. Jadi Bapak Ibu, jangan kepada jiran tetangga kita curhat. Apa sebab? Karena belum tentu selesai persoalan yang kita alami. Baik urusan pribadi kita atau di dalam rumah tangga, jangan pernah kita curhat kepada siapapun kecuali hanya Allah. Anak saja kepada orang tua tak boleh curhat. Apa sebab? Pasti orang tua membela anak sendiri. Jadi kok bergaduh kita suami istri, jangan ke rumah kita mengadu. Kok ke rumah awak kok ilalah yung, kok dekat itu bininya nak dekat yo. Berfikirlah nak 2-3 kali. Nah mungkin kalau lagi kamu cecalik, itu nak dapat, tidak mungkin, entah apa yang tidak mungkin, Allahu a'lam. Seharusnya dia nak putaran kehidupan tu tak perlah mulus terus. Bisa saja karena ada pihak ketiga yang meruncing suasana terhadap istrimu. Kau harus sabar nak, kau harus hadapi dengan sabar. Itu ndaknya. Oh kau endo, kok tak itunya nak. Banyak nama sanggup boleh. Entah ke mano-mano paye. Nama sanggup banyak tapi nonton tu lebih elok daripada nan semula.
Makanya jangan kepada orang tua tu kebaki hisianya Ustaz. Allah, ya Allah, hari ini ada persoalan antara saya dengan istri, antara saya dengan suami. Saya mohon kepadamu ya Allah, tolong engkau beri solusi. Mohon kepada Allah. Di jamaah, andaikan ada pasangan kita yang tidak mau ibadah kepada Allah, mohon kepada Allah. Dia enggak mau sholat, umpama dibangunkan pagi subuh, nyobe ganggu ki awak. Seharusnya nyo menjaga awak dan suami itu menjaga awak, ikut awak menjaganya. Dia mengaduh kalau muantam babagonya. Ha. Bolehlah awak yang dia antam kepada elok nyonya. Marah dia, mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada engkau ya Allah, beri suamiku hidayah ya Allah, supaya dia mau sholat subuh ya Allah. Adik bapak ibu jamaah, itulah indahnya. Jadi kita mohon hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Minta sadu kepada Allah Ustaz. Iya. Bila kita pedagang, mohon kepada Allah. Bukankah Rasulullah pekerjaannya berdagang? Mohon kepada Allah, ya Rabb, ini barang dagangan saya ya Allah, aku harap dan mohon kepada engkau ya Allah, lancar dan sukses selalulah usaha ini ya Allah. Minta kepada Allah, bukan minta pelaris kau kan. Iko pergi ke kendi malah ke kio yang dapat minta pelarisnya mak gak laku maka leh awak kau. Nah, di jamaah kau pakai syanu tu tanya pahilah bapa bayi. Lope hati wang namu lagi hendak. Kalau sampailah 5 juta cek pelaris berapa tu kok sampai 10 orang? Dalam sebulan jadilah itu. Adik bapak ibu, tu kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, ini barang daganganku ya Allah, hanya engkau yang maha tahu ya Allah. Untuk itu saya berharap dan mohon kepada engkau ya Allah, semoga barang daganganku ini ya Allah laris dan lancar. Tiba masuk waktu solat zuhur, tutup dulu. Di jemaah Allah tidak akan pernah rugikan hambanya dalam ketika masuknya ibadah. Di jemaah, tutup dulu Pak Ustaz, tutup lawak tu payah awak habis tu bisa tuang dia uang galih tu ni. Dalam semua yang Allahu Akbar lewang boleh gaknya. Nah, atau dia ambil uang gaknya, habis wai. Usak juga ibadah solat gitu. Banyak yang kamu usaknya, Bu. Di jamaah dulu bisa saja kita solat sewaktu anak masih kecil tidak khusyuk. Persoalannya apa? Lalu ke takbir Allahu Akbar, anak pilih maki menangis. Tidak juga khusyuk. Di jamaah, anak sudah pada berumah tangga, lapih hawa, perasaan belum tentu. Apa sebab? Cucu. Allahu Akbar, nek, bek susu nek. Adik jauh saya mohon maaf, ini contoh. Bila kita udah kan tenang dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Adik jamaah, dulu sewaktu kita baru menikah 10 tahun, 20 tahun, barangkali belum setiap waktu kita bisa berbuat untuk kebaikan, solat berjamaah. Persoalannya apa? Penuh dengan kesibukan, anak masih kecil-kecil. Besok kelah tua dulu, lah lopeh besok kau anak pada berkeluarga, awak bisa terjebak ibadah. Solat tiok kau tu kau subuh umur, tiok kau tu kumah soji umur. Bangki lore mati. Sehingga dulu tolok kumah soji lah. Untuk itu jangan tunggu di jamaah. Apa sebab? Apalagi umur belum tentu kita bisa sesuai dengan apa harapan kita di saat itu terlaksana di hari tua kita. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi kita senantiasa berharap dan bermohon kepada Allah bahwasanya di dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang beriman percaya kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah di luar kemampuan hambanya. Semuanya adalah di dalam kesanggupan hambanya, sekalipun itu berat yang akan kita terima. Nah Bapak Ibu jamaah, lalu kepada siapa kita berharap dan bermohon kepada Allah? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang dimaksud yang kita sampaikan tadi jamaah, senantiasa diberi oleh Allah hudan min rabbihim. Nah,
Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu senantiasa mendapat petunjuk, mendapat hidayah Allah beri kepadanya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang beruntung, tidak ada ruginya. Subhanallah Bapak Ibu jamaah. Alangkah indahnya, alangkah beruntungnya. Di saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dipanggil pula di Allah taala dengan panggilan yang begitu mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Wahai jiwa yang tenang. Nah, dipanggil Allah Ta'ala. Wahai jiwa yang tenang. Nah, kemarilah. Irji'i. Di Bapak Ibu. Jadi panggil oleh Allah. Jiwa yang tenang itu siapa? Tentu orang yang senantiasa memperhambakan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang beriman, yang senantiasa selalu berikhtiar dan berusaha senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang berjiwa tenang, orang-orang yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam rangka untuk apa dipanggil Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadapan Tuhanmu dengan hati yang puas. Lagi Allah ridha. Kalau sudah keridhaan Allah lah dapat di kita Bapak Ibu, sungguh amat menyenangkan dan dimuliakan oleh Allah satu saat nanti ketika kita kembali kepada Allah. Apa sebab? Karena di ujung ayat itu fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku nantinya Allah. Banyak maaf dan terima kasih pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.